Halo, ketemu lagi sama Bingung Plus. Kali ini saya mau review satu karet dari Dr. Neber. Ini ada Dr. Neber Dominance. Waktu sebelum-sebelumnya pernah saya review juga karet dominant spin dan dominant speed dari Neubauer. Tapi ini dominant saja. Kalau saya pegang dari sini sih, ini harnessnya agak lebih hard daripada yang dominant speed dan spin kemarin. Tapi biar lebih jelas, langsung aja kita lihat karetnya dari dekat. Kayak apa karetnya? Ini dia. Nah, ini dia karetnya. Saya nggak buat tripod, jadi pakai satu tangan. Bukannya, ini saya sambil pegang. Nah, ini dia karetnya. Dr. Neubauer Dominance, tebelnya 2,1. Ini logo CTF. Nah, ini seri-serinya Dr. Neubauer. Ada short pimplesnya, ada explosion, killer, tornado, long pimple, half long, medium, invert, rubber, lalu anti spin. Karetnya Dr. Neubauer Dominance, ada serial nomor registrasi Dr. Neubauer Dominance dan JTTAA. Top sheetnya ini agak-agak transparan gitu, jadi si bintik-bintiknya kelihatan. Ini padahal masih ada plastik, itu kelihatan banget kan si bintiknya. Kita coba buka, ini karetnya kayak gimana sih? Oh iya, ternyata karetnya grippy gitu, nggak teki tapi grippy dan lumayan cukup lengket. Untuk sponsnya ini pore spons, ada porinya, tapi kecil-kecil porinya tuh, dan tebelnya 2,1 mili. Hardnessnya ini medium sih, nggak masuk soft, nggak masuk hard. Warna merah sama merah jadinya gelap ya, pekat. Sponsnya merah, top sheetnya merah. Jadi gitu aja, nggak usah lama-lama, langsung kita coba ke meja. Kesimpulan seperti biasa ada di akhir video. Jadi tonton terus video sampai habis, jangan kemana-mana.
Nah itu dia, tadi saya udah coba karetnya. Ini Dr. Nebor Dominance. Nah kemarin-kemarin kan memang udah coba Dominance Speed dan Dominance Spin. Sekarang ini Dominance Stock. Ini masih pakai plastik. Plastiknya nggak saya buka. Plastiknya bawaannya yang udah nempel di karet ini dari toko. Itu ada kayak lemnya. Jadi meskipun ini bukan karet teki, ini masih bisa nempel. Ya lumayan daripada beli lagi, pakai yang ada aja. Ini kalau saya buka kayak gini. Sebentar saya buka dulu. Nih karetnya. Jadi si bintik-bintiknya kelihatan dalamnya tuh. Karetnya agak-agak transparan gitu, dan ini memang lebih ke speed sih biasanya kalau kayak gini, transparan kayak gini. Tapi berhubung sponsnya dan memang ini kerasannya lebih hard daripada yang speed dan spin yang sebelumnya saya pernah review. Si top seatnya juga kerasannya lebih kaku dan lebih hard sih. Ini kayak hampir-hampir kayak top seat karet Cina. Jadi tadi waktu saya pakai juga cara pakainya agak-agak sedikit kayak karet Cina, cuma memang nggak terlalu main di permukaan. Jadi saya mainnya agak lebih banyak dorongannya, tapi nggak terlalu dorong kayak karet bintik juga, agak lebih banyak dorongannya gitu. Waktu pukul-pukul biasa sih memang karet ini kerasa hardnya gitu, agak kayak karet Cina saya bilang, tapi memang powernya lebih besar. Nah jadi lajunya juga agak lebih kencang daripada karet Cina, meskipun ini karet Eropa. Saya pakai buat spin ini memang kalau terlalu digesek kayak saya pakai karet teki itu, ini agak kurang dapat feel-nya. Jadi mungkin tadi saya jadinya pakai combine antara ngegesek karet Cina sama ngedorongnya karet Eropa gitu. Jadi agak combine gesek plus tabrak plus dorong gitu. Ini baru jalan bulannya. Nah, tapi meskipun mukulnya kayak gitu, si putaran yang dihasilkan pun udah lumayan. Jadi kalau bola-bola kosong pukulnya kayak gitu, agak gesek, agak dorong. Putarannya dan speednya udah lumayan, soalnya karetnya juga memang agak kencang daripada karet Cina yang biasa. Ini karet Eropa tapi agak hard. Saya rasa hard ini. Ya medium hard tapi lebih ke hard. Jadi memang ini sih saya rasa bisa dipakai sama pemain yang biasa pakai karet Eropa atau karet Cina pun ini bisa pakai. Jadi ini bisa all round buat siapa aja. Buat spin bola kosong tadi kayak gitu. Lalu buat tembak saya tadi nggak terlalu banyak ngerasain, tapi saya pikir kalau buat tembak agak sama drive biasa tadi, si bolanya pasti agak lebih lurus, soalnya ininya hard, agak lebih lurus bolanya. Jadi kalau kita tembak harus bener sudutnya dan segalanya. Kalau agak melenceng dikit, ini bolanya nanti lurus ke atas. Lalu untuk gesek bola isi, bola backspin, bola chop dari lawan kita gesek, ini putarannya banyak. Memang bukan karet teki, tapi agak mengkilat gini kan kayak karet teki. Ini bukan karet teki tapinya. Ini grippy juga nggak terlalu, tapi memang apa ya namanya, si karetnya tuh nempel sama bolanya bagus gitu, daya lekat
karet ke bolanya bagus. Jadi meskipun saya tadi cuma kena sedikit gesek, kalau bola isi kita gesek gantung gitu, spin gantung, main di permukaan masih bisa, tapi memang pasti nggak akan dapat speednya. Putarannya banyak tapi speednya nggak akan dapat. Kalau mau main terlalu ditekan, terlalu ditabrak, bola isi biasanya agak lebih susah kayak gitu. Jadi ini kalau main di depan, ngangkat bola isi kayak gitu, memang harus lebih banyak main parabol. Kita cari putaran yang lebih banyak. Speednya mungkin ya tergantung usernya, balik lagi. Kalau speednya, kalau spinnya bisa kita dapat dari ya gesek-gesek agak di permukaan gitu, tapi memang bolanya pasti lebih parabol, putarannya banyak tapi speednya nggak terlalu kenceng kayak gitu. Kalau bolanya nggak terlalu isi dan agak tinggi sedikit, itu bisa kita tinggal pukul ke depan kayak gitu, tapi masih ada geseknya, tapi ada tekanannya juga, ada tabrakannya. Nah itu, ini bolanya kenceng banget tadi. Saya beberapa kali kayak gitu dapat bola kayak gitu dan lumayan kenceng bolanya. Apalagi tadi saya coba buat chop bolanya, ini agak lumayan bagus, soalnya karetnya juga tadi saya bilang agak nempel sama bola, lumayan daya tempel ke bolanya tuh. Jadi chopnya lumayan bagus, enggak agak lebih bagus dari karet-karet Eropa yang lain. Karet Eropa yang biasa kan enggak terlalu, ya buat gesek enggak terlalu muter gitu. Jadi memang lebih ke speed gitu. Ini kalau saya rasa ini sebenarnya lebih ke all round, speed sama spinnya ini balance. Lalu untuk servis, udah pasti buat servis ini bagus. Soalnya ya buat chop juga bagus, buat servis pasti udah bagus. Soalnya kan servis belum ada putaran dari lawan, jadi bolanya masih kosong. Kita bisa ngatur segimana kita pengen bikin putaran kan kalau servis. Jadi ini pasti lebih bagus kalau buat servis. Untuk main spin-spinan depan meja atau belakang meja, ini nggak ada masalah. Powernya ini udah besar. Cuma memang kalau depan meja agak susah kalau pengen cari apalagi pas kena bola isi dari lawan, ya kayak gitu yang tadi saya bilang. Kalau kena bola isi dari lawan memang harus lebih cari parabolnya sih daripada fastnya. Jadi tapi kalau masih mainnya agak jauh sedikit, 2-3 langkah ke belakang, itu bisa dapat speednya, bisa dapat putarannya. Soalnya kalau main di belakang kita lebih bebas. Dan belakang pun bolanya nggak mungkin bola chop. Kalau kita main di belakang dapat bola chop pasti kan kita maju. Kalau main di belakang pasti bolanya bola jalan, bola kosong atau bola spin dari lawan top spin. Jadi udah tinggal dorong ke depan dengan combine gesek dan tabrak yang tadi. Jadi udah pasti speed dan spinnya, laju dan putaran bolanya tuh udah pasti dapat. Jadi segitu aja pembahasan dari saya tentang karet licin dari Dr. Neuber ini, Dr. Neuber Dominance. Oh iya, saya lupa saya bilang, ini saya coba karet Dr. Neuber ini di kayu Inhe 970 XXA. Saya lupa bilang, tapi udah pasti yang nonton juga pasti udah pada tahu kalau saya pakai kayu apa kan. Dari tadi gini kan kelihatan. Saya nggak bilang juga udah pada tahu pasti. Ini 970 XXA ALC, jadi kan XXA XXK gitu. XXALC atau XXKLC. Pada disingkat-singkat aja sih. Jadi itu, kalau ada yang suka sama karetnya, langsung aja cari di toko online. Ini Dominance aja, jadi Dr. Neuber Dominance. Soalnya ada Dominance, ada Dominance Speed, Dominance Spin, Dominance Spin Hard, kalau nggak salah itu ada juga. Tapi ini udah cukup hard buat saya, menurut saya. Atau mau kontak Pingpong Plus juga boleh. Komen aja di bawah, atau mau japri Facebook, Instagram, ada linknya di deskripsi.
Jadi segitu aja. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.